Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Mimin di konten movie. Di video kali ini Mimin akan kembali menceritakan sequel film yang berjudul Blue Lagoon: The Awakening. Jadi film ini disutradarai oleh Michael Salomon dan Jack Newsom dan dibintangi oleh Indiana Evans sebagai Emma dan Brenton Twedis sebagai Dean. Film Blue Lagoon: The Awakening adalah sebuah film pembuatan ulang dari film 1980 yaitu The Blue Lagoon. Pemeran utama laki-laki versi 1980 juga berperan dalam film ini, tentunya dengan cerita dan karakter yang berbeda. Film ini bercerita tentang dua anak siswa SMA yang terdampar di sebuah pulau dan harus bergantung pada satu sama lain untuk bertahan hidup. Tapi seiring waktu, perasaan mereka mekar dan berakhir menjadi hubungan romantis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini, dan jangan lupa support selalu Mimin dengan menekan tombol subscribe agar Mimin semangat lagi untuk ngebacotnya. Bagaimana kelanjutannya? Let's still intro dulu. Emma dan Dean bersekolah di sekolah SMA yang sama. Mereka sangat berbeda. Emma cantik dan populer, sedangkan Dean hanya anak yang suka menyendiri. Bahkan teman-teman Emma biasa memanggilnya gelandangan. Suatu ketika mereka berangkat ke sekolah. Saat kelas dimulai, gurunya menjelaskan bahwa besok akan dilaksanakan renovasi sekolah sekaligus membantu masyarakat dengan proyek kemanusiaan. Selama 3 hari terakhir mereka akan menjelajahi pulau dan mengunjungi alam. Mendengar hal itu, siswa merasa senang, tak terkecuali dengan Dean tentunya. Saat jam istirahat, tiba Emma dan teman-temannya berbincang mengenai kunjungan esok. Salah satu temannya mengatakan bahwa ada karnaval di saat kita di sana. Keesokan harinya, Emma yang sedang menyiapkan barang-barangnya yang dibantu oleh kedua orang tuanya, sementara Dean masih bercekcok dengan ayahnya dan mengatakan bahkan dia tidak ingin pergi karena ia tidak suka bergaul, dan ayahnya pun menjelaskannya kembali dan ia pun ingin pergi. Tibalah waktunya, Emma dan Dean masing-masing diantar oleh orang tuanya dan semua siswa berkumpul di sekolah. Dengan menaiki mobil bus, ia pun sampai ke tempat tujuannya. Terlihat Emma dan teman-temannya berenang, sedangkan Dean lagi-lagi menyendiri sambil menatap Emma dari kejauhan. Selang beberapa waktu, terlihat siswa-siswi yang membantu proyek renovasi sekolah. Di suatu malam, Emma dan temannya diajak oleh Stephen di acara karnaval di atas kapal. Dan tiba-tiba Emma melihat Stephen bersama wanita lain, dan di sana ternyata Dean juga hadir. Karnaval berlangsung meriah, tiba-tiba polisi datang. Suasana yang tadinya meriah kini kacau, dan terlihat beberapa orang membuang sabu di laut. Dan tak sengaja Emma tersenggol dan terjatuh di laut. Untungnya Dean melihat kemudian bergegas membantunya. Dan mereka menaiki perahu karet dan mencoba menjauh dari kerumunan yang diawasi polisi. Mereka berdiam mengikuti arus laut dan perlahan menjauh dari perahu tersebut. Mereka mencoba untuk kembali, tetapi perahu karet itu tidak memiliki mesin. Beberapa menit kemudian, hujan guntur dan disertai badai. Mereka pun menutupi dirinya menggunakan karpet dan berpegangan. Keesokan harinya,
Pagi hari mereka terbangun dan tak sadar ia berada di tengah lautan. Mereka mencoba menghubungi seseorang tapi ponsel mereka mati. Emma dan Dean mencoba mengikuti aliran air laut dengan harapan ia sampai dan menemukan dataran. Sementara gurunya mengabsen satu persatu dan teman-temannya panik karena Emma dan Dean hilang dan mereka harus pulang karena ulah mereka. Sepanjang percakapan di tengah laut, Emma tidak sengaja melihat pulau dan bergegaslah mereka dengan satu dayung dan dibantu Emma menggunakan tangannya. Saat sampai, Dean menemukan pistol suar dengan 2 peluru dan bergegaslah mereka mencari bantuan di dalam hutan. Mereka mulai bertanya-tanya dengan harapan menemukan resto atau hotel dan mereka berjalan sepanjang hari melalui hutan. Dan terlihat ayah Dean mendapat kabar bahwa Dean hilang. Ayahnya pun bergegas ke sekolah dan ia bertemu ibu Emma. Salah satu keluarga Emma bertanya soal penerbangan untuk mencari Emma, tetapi tidak bisa karena dipastikan akan ada badai. Di tengah hutan mereka menemukan air terjun yang indah. Dean mengajak Emma tetapi Emma menolak karena ia ingin segera kembali. It's beautiful. Come on, take a picture. We're already in enough. We gotta keep going. Let's just find a hotel. What? See, this is why I don't hang out with people. Selama berjam-jam menelusuri hutan, mereka belum menemukan orang dan menemukan jalan pulang. Mereka pun kembali ke perahu, tetapi perahunya sudah tidak ada. Hal ini terpaksa mereka tinggal di dalam hutan. Mereka pun beristirahat di bawah pohon. Emma pun mengeluarkan makanannya dan membagikan kepada Dean. Di suatu malam mereka ditemani api unggun dan Dean memberikan kemejanya untuk Emma yang terlihat kedinginan. Keesokan harinya, keluarga Emma dan Dean bersama mencari informasi kehilangan anaknya. Salah satu guru menjelaskan bahwa ia sudah menyuruh polisi mencari di perairan Karibia dan polisi mencoba menggerakkan sumber daya yang ada. Singkat cerita, hari demi hari dilalui, Emma dan Dean membuat gubuk untuk berteduh jika hujan. Selama percakapan mereka selalu berharap ada tim pencari menemukannya. Emma pun membuat tanda SOS agar bisa ditemukan. Mereka mencari buah-buahan, makanan laut untuk bertahan hidup ke depannya. Singkat cerita, Emma dan Dean istirahat dan disitulah pemanasan dimulai. Di sisi lain, orang tua Dean dan Emma dengan bantuan polisi berusaha menemukan mereka, tetapi mereka tidak dapat ditemukan. Mereka bahkan mencari lagi dan lagi melalui helikopter. Akhirnya, setelah sebulan, orang tua mereka dan teman-temannya meninggalkan harapan Emma. Hari-hari berlalu di pulau, mereka makan dan tinggal bersama di gubuknya. Mereka berbincang dan mengenal satu sama lain. Bulan, hari, jam telah dilaluinya. Mereka akhirnya mendengar suara helikopter lewat. Dengan semangat berlari menuju pantai dan melakukan segala kemungkinan untuk menarik perhatian. Mereka mencari pistol dan tidak ditemukan karena ada sesuatu yang mengambilnya. Dan karena itu mereka kehilangan kesempatan. Emma menjadi marah dan frustasi karena berpikir bahwa mereka tak akan pernah bisa kembali di rumahnya. Dean mencoba menenangkannya dan berakhir dengan permainan yang sangat epik. So, bisa dicoba coy. Orang tua mereka mengira sudah mati dan Emma dan Dean bersenang-senang. Jadwalnya berjalan sedemikian rupa.
selama hampir 100 hari. Setelah itu akhirnya suatu hari helikopter lain lewat, dan kali ini dengan menggunakan pistol suar yang dikembalikan oleh monyet, mereka menarik perhatian dan dikembalikan ke rumah. Namun di tengah semua perhatian diberikan kepada Emma karena popularitasnya, Dean ditinggalkan sendirian. Dia mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi dia tidak bisa karena kerumunan. Meskipun sepertinya Emma sendiri tidak ingin berbicara dengannya. Tibalah malam prom di mana semua orang kecuali Emma berkencan. Ayah Dean bertanya apakah dia ingin pergi ke pesta prom dengan tuxedo ayahnya. Dean memutuskan untuk pergi ke Emma. Emma menemukannya berdiri di luar di tengah hujan dan menghampirinya. Mereka menghapus perbedaan mereka dengan ciuman. Film berakhir ketika Emma berkata kepada Dean, "Kami sedang menuangkan," dan Dean menjawab, "Kami pernah menjadi lebih buruk." So, jadi mungkin itu sequel dari film The Blue Lagoon. Terima kasih dan sampai jumpa.